Nah, bisa dilihat ya sahabat tani, jadi reaksinya dia langsung berbusa ya. Nah, ini adalah efek bakteri-bakterinya ini mengurai bahan-bahan kimia yang ada di dalam NPK grower tadi. Nah, jadi ini nanti setelah ini kita diamkan selama 1 malam ya. Kita diamkan selama 1 malam sebelum kita lakukan pengaplikasian ke lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para subscriberku semua dan juga para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan selalu diberikan rezeki yang halal, manfaat, rezeki yang barokah, serta selalu diberikan kesemangatan dan kesuksesan di dalam apa yang diusahakan dan dicita-citakan. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi kepada para sahabat tani semua, yaitu cara untuk mensiasati agar supaya pupuk kimia yang kita berikan ke tanaman kita, contohnya seperti NPK grower ini merupakan pupuk NPK kimia. Jadi saya akan berbagi yaitu bagaimana caranya agar supaya pupuk kimia yang kita berikan ke tanaman kita itu bisa terserap secara maksimal oleh tanaman kita. Kemudian ketika kita memberikan pupuk kimia ke lahan kita ataupun ke media tanam kita, itu tidak meninggalkan residu ataupun dampak buruk untuk media tanam dan juga tanaman kita. Kemudian cara ini juga bisa untuk menghindari agar supaya kehidupan mikroba di dalam tanah itu tidak mati ya akibat pemberian pupuk kimia. Nah, biasanya ketika kita mengaplikasikan pupuk kimia seperti ini, apalagi dalam jumlah banyak, itu biasanya menyebabkan media tanam kita itu menjadi keras ya, ataupun tandus. Kemudian bisa menyebabkan keasaman dari media tanam itu lebih meningkat ya, para sahabat tani semua. Makanya dengan menggunakan cara yang akan saya bagikan ini, mudah-mudahan sahabat tani semua bisa mempraktekannya di rumah. Karena saya sudah berulang kali, sudah sering kali, jadi ketika memberikan pupuk kimia itu selalu saya imbangi dengan pemberian pupuk organik ya sahabat tani. Nah, namun kali ini pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk menggabungkan pupuk kimia dengan bahan organik langsung ya sahabat tani. Jadi sekali aplikasi kedua-duanya itu dapat, jadi kimianya dapat, kemudian organiknya pun dapat sahabat tani semua, yang sehingganya nanti kesuburan dari media tanam dan juga tanaman kita itu bisa seimbang. Nah, oke, tanpa berlama-lama bagaimana caranya, mari para sahabat taniku semua simak. Nah, jadi untuk bahan-bahannya yaitu kita memerlukan pupuk NPK sebanyak 500 gram ya, ataupun setengah kilo. Jadi NPK kimianya itu setengah kilo. Kemudian kita memerlukan air cucian beras. Jadi air cucian berasnya ini sebanyak 2 liter ya sahabat tani. Air cucian berasnya sebanyak 2 liter. Kemudian kita memerlukan molase sebanyak 150 ml ya. Kemudian di sini saya juga menggunakan E4. Nah, akan tetapi bukan E4 yang dari kemasan ya, E4 yang sudah saya aktifasi ini sahabat tani. Nah, E4 yang sudah saya aktifkan. Untuk cara pengaktifan E4-nya sudah saya bagikan videonya ya sahabat tani, tinggal mencari di akun saya. Itu sudah saya bagikan video cara mengaktifkan E4. Kemudian yang selanjutnya di sini saya menggunakan power soil ataupun asam humat. Ini sebagai penanggulangan untuk keasaman media tanam ya, yaitu sebagai pH buffer ataupun penyeimbang pH ya sahabat tani. Kemudian asam humat ini juga manfaatnya sangat banyak sekali untuk pertanian, untuk segala jenis tanaman ini sangat berguna sekali ya. Nah, untuk asam humatnya ini saya menggunakan merek dagang Power Soil ya sahabat tani, karena dari awal saya menanam ataupun bertani itu mengenal asam humat ya Power Soil, dan juga memang kualitasnya menurut saya ini sangat baik sekali ya. Ini kalau menurut saya ini sangat multifungsi, bisa dijadikan sebagai langsung dikocor ke media tanam, kemudian menjadi campuran ketika kita melakukan fermentasi juga itu sangat baik sekali. Nah, kemudian bagi sahabat tani yang mungkin masih bingung ya bagaimana cara untuk mendapatkan asam humat, itu saya sudah sertakan di
link di bawah video ini ya, di deskripsi video ini saya sudah sertakan link bagaimana cara untuk mendapatkan power soil seperti ini ya sahabat tani. Tentunya power soil yang asli ya. Jadi power soil yang asli itu mesti ada hologramnya seperti ini ya sahabat tani, hologram seperti ini. Nah, dan juga mungkin di daerah sahabat tani masih jarang pupuk NPK grower. Saya juga sudah sertakan link cara untuk mendapatkan NPK grower ya. Nah, tentunya link-link yang saya bagikan ini adalah link tempat saya belanja ya. Jadi bukan link saya yang jualan ya, tapi saya merekomendasikan tempat sesuai dengan tempat saya belanja ya sahabat tani. Dan juga E4 ini juga ini nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi video ini ya sahabat tani. Silakan sahabat tani klik. Nah, itu nanti sahabat tani akan diarahkan untuk bagaimana cara mendapatkan ketiga produk ini ya sahabat tani. Nah, kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu saya menggunakan starter prebiotik ya. Starter prebiotik ini yang sudah saya aktifasi. Nah, untuk cara mengaktifasinya saya juga sudah saya bagikan videonya ya sahabat tani. Yang botolnya itu sampai meletus ya, bahkan ini sudah keras lagi nih botolnya nih. Nah, ini saya menggunakan starter prebiotik beta ya sahabat tani. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama langsung saja kita praktek untuk cara pembuatannya ya. Jadi NPK growernya ini sebanyak setengah kilo kita masukkan ke dalam wadah. Nah, ini yang pertama kita harus melarutkan dulu ya menggunakan air. Nah, jadi NPK growernya ini kita larutkan dulu dengan menggunakan air ya sahabat tani. Ini airnya sebanyak 1 liter ya, kita gunakan untuk melarutkan NPK growernya. Jadi jangan langsung dicampur ke dalam larutan E4 ataupun larutan air cucian berasnya ya sahabat tani. Nah, kita larutkan dulu. Yang pertama langkahnya yaitu NPK nya dulu ya. Nah, sambil menunggu NPK nya ini larut, nah selanjutnya kita membuat racian yang selanjutnya yaitu sebagai bahan organiknya ya. Jadi yang pertama kita masukkan molase. Nah, kemudian setelah kita masukkan molasenya, selanjutnya kita masukkan E4 yang sudah kita aktifasi ya sahabat tani. Itu sebanyak 4 gelas. 1 2 3 4. Nah, cukup. Untuk asam humatnya ini kita menggunakan 5 sendok makan. Selanjutnya untuk starter prebiotiknya ini kita memerlukan 1 gelas ya, 1 gelas 200 ml sahabat tani. Nah, kemudian setelah bahan organiknya selesai kita adoni, kita campur, kita larutkan ke dalam air. Selanjutnya kita masukkan bahan kimia ya, NPK-nya, NPK growernya tadi yang sudah kita larutkan ke dalam air ya. Kita masukkan ke dalam larutan E4 dan juga starter prebiotiknya tadi. Nah, bisa dilihat ya sahabat tani. Jadi reaksinya dia langsung berbusa ya. Nah, ini adalah efek bakteri-bakterinya ini mengurai ya, mengurai bahan-bahan kimia yang ada di dalam NPK grower tadi. Nah, jadi ini nanti setelah ini kita diamkan selama 1 malam ya. Kita diamkan selama 1 malam sebelum kita lakukan pengaplikasian ke lahan kita. Nah, jadi cara seperti ini sudah biasa saya lakukan, yang bertujuan untuk mengurangi dampak residu ketika kita memberikan pupuk kimia ya sahabat tani. Jadi dengan cara seperti ini nanti kesuburan media tanam itu tidak terlalu tercemari dan juga pH dari media tanam kita tidak mudah ngedrop ya, karena sudah kita tambahkan juga seperti asam humat dan juga residu kimianya itu dikurangi ya dengan cara seperti ini. Nah, oke, sebelum kita aplikasikan kita harus diamkan dulu selama 1 malam ya sahabat tani. Nah, selanjutnya besok paginya ini sudah bisa kita aplikasikan. Nah, jadi seperti itu tadi ya sahabat tani semua, cara untuk mengurangi efek.
Nah, jadi seperti itu tadi ya, sahabat teknik semua, cara yang saya bagikan untuk mengurangi residu bahan kimia yang kita berikan ke dalam media tanam kita, yaitu dengan cara kita larutkan menggunakan mikroba-mikroba seperti mikroba yang ada di dalam E4 ini. Tentunya banyak sekali mikroba yang bermanfaat ya, seperti penambat nitrogen, pelarut fosfat, kemudian penghasil fitohormon, perombak bahan-bahan organik ya sahabat tani, dan juga masih banyak lagi mikroba-mikroba lainnya. Nah, tentunya dengan cara seperti ini kita bisa mengurangi dampak residu bahan kimia. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk para sahabat teknik semua. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.